Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kita akan membaca Lukas pasal 4 ayat yang ke-31 sampai 37. Sebuah perikop yang membahas tentang pelayanan Tuhan Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Menarik saudaraku, dalam kunjungan wisata rohani kemarin, berkali-kali kalau saya ke situ saya pasti mengingat akan peristiwa ini, yaitu di sebuah sinagog ya di Kapernaum, di mana Tuhan berkonfrontasi dengan orang yang dikuasai roh najis, dan pada waktu itu orang-orang pada terheran-heran melihat kuasa yang ada pada Tuhan Yesus, karena Tuhan menghardik dan mengusir akan roh najis tersebut. Nah, kemudian setelah keluar dari sinagoga tersebut, ya kalau saudara berkunjung ke Kapernaum, itu di dekatnya, ya tidak jauh, hanya berapa meter begitu, ada puing-puing yang mana di atasnya, itu puing-puing sebuah rumah, di mana di atasnya dibangun sebuah gereja. Itulah yang diyakini situs atau lokasi tempat di mana rumah mertua Petrus itu pernah ada. Ya, dan disitulah Tuhan menyembuhkan mertua Petrus, Tuhan Yesus ya. Jadi rumah mertua Petrus dengan sinagoga itu memang dekat. Makanya peristiwanya ini bersambung, saudara ya. Kita lihat sekarang ayat 31 dari Lukas 4. Ada juga di Markus pasal 1, saudara kalau mau baca itu bandingkan, itu ada. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Jadi perkataan Tuhan Yesus penuh kuasa. Jadi Tuhan itu datang ke sinagoga itu sebagai seorang rabi, dia ngajar, saudara. Cuman pengajarannya ada kuasa roh yang mengalir ketika Tuhan Yesus mengajar. Semua takjub, beda nih. Rabi yang satu ini beda kalau ngajar, begitu ya. Hati mereka tergetar karena ada urapan. Kemudian ayat 33, perhatikan, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang dalam bahasa Indonesia dikatakan kerasukan setan. Seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 35, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Terpelanting, saudaraku, jatuh ke tanah, ke lantai. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudara, hebat sekali ya. Tuhan Yesus menghardik, langsung setannya keluar. Orangnya memang jatuh, tapi nggak sampai terluka. Ayat 36, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa, penuh otoritas dan kuasa, power, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu, di Kapernaum, saudaraku. Jadi peristiwa ini dicatat, saudara, di dalam Markus dicatat, di dalam Lukas dicatat. Nah, saya ingin kita lebih teliti, saudara, ya. Kita lebih teliti melihat kata per kata. Di dalam ayat 33 dikatakan di dalam rumah ibadat itu. Kalau zaman sekarang rumah ibadat orang Kristen, kalau itu orang Yahudi, kalau orang Kristen kan gereja, gedung gereja, saudaraku. Di dalam rumah ibadat itu, sudah bayangkan, kalau zaman sekarang, di dalam gereja itu ada seorang yang kerasukan setan. Di dalam gereja
orang itu anggota jemaat gitu ya saudaraku, yang sudah berkali-kali datang ke gereja beribadah tiap minggu. Ya kalau gereja sekarang, kalau waktu itu hari Sabat gitu ya, datang ke gereja, datang ke sinagog. Kalau zaman Tuhan Yesus datang ke sinagog, kemudian mereka mendengarkan akan firman Tuhan dibacakan, pengajaran disampaikan, dan ketika Yesus Kristus Tuhan datang, kali ini beda saudaraku. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia itu bermasalah. Kalaupun bermasalah ya dipikirnya masalah biasa. Tapi ternyata masalah yang ada pada manusia yang satu itu, yang rajin mungkin tiap Sabat dia pergi ke sinagog, itu dia ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia kerasukan setan. Nah, saya ingin saudaraku kita lebih teliti. Istilah kerasukan setan ini kurang tepat, saudara. Kalau kita teliti dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan versi King James dikatakan a man which had a spirit of an unclean devil. Jadi seorang laki-laki yang memiliki roh yang najis, unclean. Devil, ya, unclean devil. Nah, kata devil ini diambil dari kata daimonion. Ya, daimonion yang artinya itu, saya coba bandingkan dengan dalam kamus saudaraku ya. Daimonion itu the divine power, deity atau divinity, artinya sesuatu roh yang punya punya kekuatan gitu. Ada roh yang punya kekuatan, a spirit, a being inferior to God, tapi superior to man. Jadi roh yang ya tentunya tidak menang melawan roh Tuhan, melawan Allah, tapi di hadapan manusia dia punya kuasa, terhadap manusia dia punya kuasa. Kemudian disebut juga evil spirits, roh yang jahat begitu ya, dan dia adalah messenger of the devil. Saudaraku, kalau kita belajar peperangan rohani, kita tahu bahwa roh-roh jahat itu ada di udara, dan mereka itu punya kuasa. Jumlahnya banyak sekali. Nah, manifestasi dari masing-masing roh jahat itu beda-beda, saudara. Nah, di sini dikatakan unclean daimonion. Nah, kata unclean itu saya coba teliti, diambil dari kata akatartos. Akatartos itu artinya najis, unclean. Jadi ini bukan kerasukan setan dalam pengertian dalam pengertian orangnya kayak orang gila gitu ya, kesurupan gitu. Enggak, saudaraku. Dia itu ada roh najis dalam dirinya. Nah, kalau roh najis manifestasinya adalah ya pikiran najis, keinginan untuk berbuat hal-hal yang kotor, berbuat hal-hal yang najis, saudaraku. Nah, yang seperti ini ternyata ada di dalam rumah Tuhan. Ada di dalam sinagoga, tempat ibadah orang Yahudi, ada juga di dalam gereja. Saudara jangan bilang bahwa dalam gereja nggak ada orang yang seperti itu. Ada. Nah, yang luar biasa ketika Tuhan Yesus mengajar. Jadi Tuhan Yesus tidak mendoakan, saudaraku, tapi ngajar. Firman Tuhan itu pedang roh. Ketika disampaikan dengan urapan Roh Kudus, pedang itu seperti menusuk-nusuk, mengoperasi sehingga roh najis yang ada di dalam orang itu jadi orang yang ketempelan atau dihinggapi roh najis yang tinggal dalam dirinya, yang manifestasinya itu tentunya mestinya tidak di dalam rumah ibadat. Mestinya kalau sudah keluar, kemudian dia tiba-tiba pikirannya dikuasai, dia pengen pergi ke pelacuran, kemudian pengen melakukan hal-hal yang kotor, yang najis, yang seperti itulah roh najis, saudaraku.
Nah, ketika ada pengajaran firman Tuhan, tidak tahu pengajarannya topik apa pada waktu itu, tiba-tiba nggak tahan itu. Roh najis yang ada di dalam diri itu ketika kena pedang roh itu seperti dioperasi nggak tahan, maka akhirnya termanifestasi dengan berteriak dengan suara keras. Saudara, kami pernah ngalami ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan penuh kuasa disampaikan, tiba-tiba ada yang teriak, nggak tahan, saudaraku. Nah, itu adalah roh yang ada di mereka. Firman tentang kekudusan disampaikan, firman tentang pertobatan disampaikan. Ada yang tidak kuat karena di dalam mereka ada roh jahat yang bertentangan dengan firman itu, yang melawan firman itu. Nah, berteriak seperti itu mestinya dilanjutkan dengan dihardik, saudaraku ya. Coba kita lihat. Dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi iblis pun itu mengenali ya Tuhan Yesus ya. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam." Saudara, saya tertarik dengan kata diam. Ada banyak orang dalam pelayanan kelepasan itu malah guyonan sama iblis. Iblisnya diajak guyonan, dipikirnya ini kayak hiburan gitu ya. Nah, iblisnya juga kelihatannya malah jawabannya aneh-aneh gitu, malah semakin tertariklah orang untuk bertanya-tanya. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus enggak. Teriak, bahkan ketika teriakannya itu mempromosikan akan Tuhan Yesus, "Engkau yang kudus dari Allah," disuruh stop, disuruh diam. Jadi kita pun, ya kalau kita mau mengikut teladan Kristus, ketika iblis itu mungkin ya, saudara sedang menyampaikan firman, seorang hamba Tuhan sedang menyampaikan firman, tiba-tiba ada yang teriak model begini, "Aku tahu engkau adalah hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan kebenaran." Seperti anak perempuan yang ada roh tenung yang mengikuti rombongan dari Paulus itu, saudaraku ya, di dalam Kisah Para Rasul 16, itu kan begitu, diikuti terus teriak-teriak itu, ada rohnya. Nah, itu dihardik, diam. Sama, Paulus dengan Tuhan Yesus sama. Diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun mengempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak. Saudaraku, kita harus minta akan urapan roh. Kita minta Roh Kudus itu berkuasa sehingga sewaktu-waktu kita dihadapkan pada manifestasi semacam ini dengan penuh keberanian, tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh kuasa Roh Allah, kita bisa melakukan hal yang sama. Usir itu di dalam nama Yesus, dan pasti iblis itu keluar. Pasti iblis itu akan lari terbirit-birit mencawat ekornya, seperti anjing mencawat ekor. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya umat tebusan yang diselamatkan oleh kasih karunia dan dibasuh segala dosa kita dengan darah Yesus. Tapi saudaraku, kita diberi kuasa. Tuhan berkata, "Kepadamu telah kuberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh." Pergi, usirlah setan-setan. Itu perintah Tuhan. Jadi saudaraku, pelajaran apa yang kita petik? Satu, bahwa roh najis itu bisa sembunyi pada orang-orang gereja. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kita tidak perlu ya, kalau saudara ke gereja terus cari-cari siapa yang dikuasai roh najis, enggak. Tapi ketika firman Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan, itu ada orang-orang yang enggak tahan. Dia pasti akan menyatakan diri pada waktunya, memanifestasikan diri, roh itu roh daimonion itu ya. Tapi di sini unclean, jadi najis. Nah, manifestasi dari roh najis itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya, pikiran yang kotor, mulut yang kotor, selalu seperti itu barangkali dikuasai oleh roh najis orang itu. Nah, ini perlu kita berdoa sungguh-sungguh supaya kekudusan itu boleh melawat umat Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika
gereja dilawat dengan firman Tuhan dan kuasa roh Allah yang hidup, maka yang begini-begini, yang unclean ini akan dibersihkan, dikeluarkan. Haleluya. Gereja bukan tempat orang-orang suci. Orang-orang yang seperti ini berkumpul untuk dilayani dan dilepaskan. Tuhan Yesus memberkati.